Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami dengan sajian informasi konflik di dunia hiburan tanah air. Raja Dangdut Rhoma Irama menyentil dunia hiburan di Indonesia yang saat ini baru ramai soal konflik antara pencipta lagu dan penyanyi yang melibatkan para seniman atau artis ternama di tanah air terkait dengan pelanggaran hak cipta. Pernyataan Raja Dangdut ini dilontarkan pada tayangan YouTube Rhoma Irama Official dalam programnya yang cukup populer Bisikan Rhoma dengan bintang tamu Ketua dan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Dharma Oratmangun yang tayang pada tanggal 23 Mei tahun 2025. Pernyataan Rhoma Irama ini tentu berdasarkan perkembangan di dunia hiburan yang saat ini gencar menayangkan polemik antara pencipta lagu dan penyanyi terkait hak cipta dan royalti yang menjadi akar munculnya konflik yang bikin ramai di berbagai media sosial. Pemirsa, di Indonesia baru-baru ini lagi rame nih ya soal konflik antara pencipta dan penyanyi. Dhani CS di dalam grup Aksi juga sama grup Visi yang dikomandani oleh Ariel sama siapa ini? Arman Maulana. Kita dengar lagi Agnes Monica dituntut sama siapa? Ari Bias. Kata konflik yang dilontarkan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama sekilas sangatlah sederhana, namun memiliki makna yang amat dalam. Konflik adalah suatu bentuk pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang bisa terjadi karena perbedaan kepentingan, tujuan, nilai atau persepsi. Dampak konflik bisa sangat luas dan bervariasi. Mungkin inilah yang menjadi kekhawatiran legenda dangdut Indonesia Rhoma Irama, sehingga menghimbau kepada penyanyi dan pencipta lagu yang lagi rame untuk mengedepankan jalur mediasi daripada menempuh jalur hukum. Kait cover lagu kini menjadi heboh yang menyeret artis-artis ternama. Cover lagu sendiri memiliki aturan yang resmi dari pemerintah. Hal ini tertuang dalam undang-undang yang mengatur cover lagu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam undang-undang ini, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Lagu dan musik termasuk dalam objek atau ciptaan yang dilindungi hak ciptanya sehingga tidak bisa digunakan sembarangan. Ada hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta yang harus dipenuhi. Hak ekonomi ini terdiri dari lisensi dan royalti. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain atas ciptaannya. Sementara royalti adalah imbalan atas penggunaan ciptaan atau produk hak terkait tersebut. Hak terkait yang dimaksud yaitu hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran. Terkait dengan konflik yang menimpa para seniman besar ini, Ketua dan Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional LMKN Dharma Oratmangun mengungkapkan kepada Rhoma Irama terkait lisensi untuk menagih langsung apa tidak diatur dalam undang-undang apa tidak dan bagaimana implementasinya. Ini apakah perlu direct lisensi? Direct lisensi itu mau menagih langsung dari apakah itu diatur dalam undang-undang atau tidak? Bagaimana implementasinya? Jadi harusnya Pak Haji
ini bukan perang dunia. Perang seni. Iya, Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta. Tentu dengan syarat membayar kepada LMKN. Sementara di pasal 9 tadi harus mendapat izin untuk mendapat izin. Ini kan ambigu. iya. Munculnya konflik yang kini ramai menimpa beberapa seniman ternama di tanah air, Rhoma Irama menghimbau untuk mengedepankan mediasi. Rhoma Irama juga berharap kepada para seniman, konflik ini bisa menjadi suatu hikmah besar bagi para seniman. Dengan adanya kasus ini, kita jadi mengerti hukum atau undang-undang. Lebih lanjut, Rhoma Irama mengatakan, yang pasti pencipta butuh penyanyi, butuh musisi, dan musisi butuh lagu ciptaannya. Menurut Rhoma Irama, sebetulnya ini saling membutuhkan jelasnya. Suatu hikmah besar buat kita para seniman. Dengan kasus ini kita jadi melek hukum nih, melek undang-undang. Iya. Gitu kan, Kita petik hikmah positif di Jadi situ. melek Iya. standar undang-undang. Kemudian tentunya yang pasti pencipta butuh penyanyi, butuh musisi, musisi butuh lagu ciptaan. Iya, betul. Jadi ini harus saling membutuhkan sebetulnya. Iya. Apa yang disampaikan oleh Rhoma Irama dapat memiliki makna untuk mengakhiri konflik yang lagi ramai. Membutuhkan berarti perlu atau memerlukan dalam konteks yang lebih emosional atau manusiawi. Ini menunjukkan bahwa sesuatu atau seseorang memerlukan sesuatu karena ada kebutuhan atau keinginan yang kuat, bukan hanya karena adanya persyaratan atau fakta. Semoga apa yang disampaikan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama dapat meredam konflik yang menimpa para seniman ternama di tanah air dan kembali menghibur masyarakat, utamanya bagi para penggemar musik. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.